Bab 911. Meskipun Do Zongyong berkata demikian, dia tahu itu tidak mungkin. Suanyimen adalah sekolah pengobatan Tiongkok murni, dan resep Master Suanyimen juga merupakan resep pengobatan Tiongkok, jadi produknya tidak bisa lepas dari pengobatan Tiongkok. Kami tidak bisa mengetahuinya, tapi ini faktanya. Penjualan produk mereka memang tidak terpengaruh sama sekali. Li Qianjue juga menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum tak berdaya. Setiap malam truk yang mereka bawa juga satu demi satu, tanpa henti. Itu aneh. Alis Do Zongyong mengerutkan kening, dan dia terkejut untuk beberapa saat. Meskipun dia membenci dokter misterius itu, dia diam-diam terkesan oleh dokter misterius ini. Lin Yu benar apa yang dia katakan sebelumnya. Memang ada tuan. Sekarang hanya 2 taktik ofensif besar dan 1 taktik bertahan yang dilakukan oleh para dokter misterius terhadap Lin Yu yang membuatnya dan Lin Yu tampak berada di kabut. Tapi kertasnya tidak bisa menahan api. Mereka sudah lama mengekspos ekor rubah, dan aku sudah memerintahkan orang-orang di bawah untuk menyelidikinya. Mungkin akan segera ada hasilnya. Li Qianhui menghibur Do Zongyong dan berkata, "Baiklah. Saya percaya bahwa kejahatan dapat mengalahkan kebenaran." Do tua juga mengangguk penuh semangat, wajahnya tegas, tapi melihat Lin Yu terbaring di ranjang rumah sakit dengan ekspresi lemah, dia tidak bisa menahan nafas lembut, dan berkata, "Sayang sekali Jiarong terluka oleh kejadian ini. Tubuhnya benar-benar memilukan." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Lao Do, kamu tidak perlu merindukanku. He Jiarong memiliki kehidupan yang buruk. Tidak disayangkan untuk mati. Aku hanya kasihan. Reputasi pengobatan Tiongkok juga dirusak olehku kali ini. Tidak ada wajah untuk bertemu dengan leluhur." Saat dia mengatakan itu, ekspresinya meredup, dan dia memikirkan kampanye pemungutan suara untuk menghapus pengobatan Tiongkok, yang merupakan depresi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Meskipun semuanya tidak terjadi karena dia, semuanya terjadi karena dia. Meskipun bukan dia yang membuat semua ini, dokter misterius itu melakukan semuanya untuk menghadapinya. Do Lao sepertinya melihat kesalahan batin Lin Yu, tersenyum lembut, menepuk tangan Lin Yu, dan dengan lembut membujuk, "Jiarong, kamu selalu harus mengalami rasa sakit kulit yang mengelupas. Untuk membasmi cacing kotor ini diperlukan juga Phoenix Nirwana, hanya setelah masa pergolakan ini barulah pengobatan Tiongkok mendapatkan kembali vitalitasnya, membuka cabang dan daun, lalu jalannya akan semakin lebar dan lebar." Jauh. Mendengar bujukan Do Lao, hati Lin Yu yang awalnya merosot tiba-tiba terbuka, ya, tanpa sedikit pun kedinginan, bagaimana bunga plum bisa berbau begitu manis di wajahnya. Karena tidak ada masalah dengan hasil tes, maka Anda memiliki hati nurani yang bersih. Yang terpenting untuk menjadi manusia adalah terbuka dan jujur. Lao Do bangkit dan mengambil barang-barangnya sendiri, siap untuk pergi, dan memberitahu Lin Yu, langit dan bumi memiliki keadilannya sendiri. Serahkan beberapa hal pada waktu. Kamu tidak bisa cemas, jadi dengarkan nasihat saya. Kamu dapat yakin hari ini. Istirahat, jangan bekerja terlalu keras. Adapun pembukaan institusi medis besok, tunda nanti. Sekarang seperti ini, pembukaan bisnis institusi medis TCM Lin Yu secara alami tidak berfungsi. Lin Yu harus mengagumi dokter misterius dan Chu Yunxi, bahkan waktu perpindahannya sangat tepat. Ya, Guru, Anda mengambil kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Sekte berhati hitam seperti Suanyimen akan mendapatkan hukuman yang pantas suatu hari nanti. Do Xinyi juga bergegas ke Lin Yu berulang kali, bangun dan berpura-pura pergi dengan kakek. "Ngomong-ngomong, Xinyi, kamu akan memberitahu besok bahwa semua cabang akan ditutup sementara." Lin Yu tiba-tiba memikirkan hal ini, dan berkata kepada Xinyi, "Bahkan jika sesuatu tidak ditutup, mereka pasti tidak akan bisa terbuka. Mungkin seseorang akan lari untuk menghancurkan toko, jadi lebih baik aman." Sekarang pengobatan Tiongkok dan Lin Yu telah difitnah seperti ini,
pasti akan ada anggota keluarga pasien yang emosional yang akan membawa orang ke toko dalam beberapa hari terakhir. Jadi Lin Yu memiliki pandangan ke depan untuk membiarkan semua cabang tutup terlebih dahulu. Ini baik. Do Xingyi mengepalkan tangan tipisnya erat-erat, mengangguk dan setuju. Setelah Do Xingyi dan Do Zongyong pergi, Lin Yu menoleh dan berkata kepada Li Qianjue, "Saudara Li, ingat, jangan lupa untuk membuat pengumuman besok untuk menyerahkan semua tanggung jawab atas kejadian ini pada saya. Bagaimanapun, situasinya secara keseluruhan adalah bobot." Li Qianjue mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan wajah sedih, mengangguk lembut. Pada saat ini, ponsel Li Qianhui berdering tiba-tiba. Li Qianjue mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia melihat bahwa itu adalah milik Hao Ningyuan, dan ekspresinya sedikit terkejut. Kemudian dia berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, ini ponsel Menteri Hao. Jangan bilang padanya aku di rumah sakit." Lin Yu mengangguk melawan Li Qianhui, dan memberi isyarat bahwa Li Qianhui akan menerimanya. Li Qianhui dengan cepat menjawab telepon dan berkata dengan cemas, "Menteri Hao, apakah kamu sudah istirahat?" "Haha, Qianhui, hebat." Hao Ningyuan di ujung telepon tidak mau bersikap sopan dengan Li Qianjue. Dia sangat bersemangat dan berkata berulang kali, "Hasil dari Biro Inspeksi telah keluar. Menurut semua sampel yang dikumpulkan, cairan oral Changsheng Anda tidak ada pertanyaan. Tentunya hasil di pihak Anda sama." Li Qiansuo sangat gembira saat mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru setuju, Ya, Menteri Hao, tidak ada masalah dengan hasil pemeriksaan kita. Dengan cara ini, hasil tes keduanya cocok, dan dapat dipastikan bahwa kumpulan cairan oral ini tidak memiliki masalah sedikit pun. Bisa dikatakan, kecelakaan ini sama sekali bukan masalah dengan cairan mulut Changsheng Anda. Hao Ningyuan tertawa lebar, yang setara dengan memberinya jaminan, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Ngomong-ngomong, di mana Jiarong? Apakah Jiarong masih bersamamu?" Ponselnya juga menyala. "Tidak kemana-mana." "Oh, dia ada di sini." Li Qianhui buru-buru setuju, dan kemudian meremas ponselnya ke tangan Lin Yu di atas ranjang rumah sakit. Dia bertepuk tangan dan berjalan berkeliling dengan penuh semangat, "Hebat, bagus." Namun, dibandingkan dengan Li Qianjue yang emosional, Lin Yu tampak sangat tenang. Dia mengambil ponsel dan mengobrol dengan Hao Ningyuan. Ketika dia mengetahui bahwa Hao Ningyuan akan mengumumkan hasilnya kepada publik, Lin Yu tidak keberatan. Tetapi ketika dia mendengar Hao Ningyuan ketika dia akan mengadakan konferensi pers untuk memperjuangkan dirinya dan pengobatan Tiongkok, raut wajah Lin Yu berubah dan dia buru-buru membujuknya, "Menteri Hao, jangan lakukan itu. Saat ini, keluhan orang-orang meningkat. Jika Anda berdiri dan mendukung saya dan pengobatan Tiongkok di depan umum, maka Anda takut Anda juga akan terlibat dalam pusaran opini publik. Ketika Anda berada di rumah sakit kedua Universitas Beijing, sekelompok orang menanyai Anda. Apakah Anda lupa?" Lin Yu tidak keberatan dia mempublikasikan hasil, tetapi dia menentang dia berjuang untuk dirinya sendiri dengan pengobatan China, karena Lin Yu tahu bahwa hasil ini pasti tidak akan diterima oleh keluarga pasien, dan Hao Ningyuan akan melakukannya untuknya saat ini. "Merupakan hal yang baik bagi saya untuk berbicara dengan cairan lisan Changsheng, tetapi itu adalah langkah yang sangat tidak menguntungkan bagi Hao Ningyuan, dan sangat mungkin Hao Ningyuan juga akan dituduh oleh ribuan orang. Tentu saja saya tidak lupa bagaimana mereka memarahi saya, tetapi ketika saya di rumah sakit, saya tidak tahu bagaimana hasilnya, jadi mereka memarahi saya dan saya tidak berani menjawab, tetapi sekarang berbeda." Hasil Biro Inspeksi di sini dalam warna hitam dan putih. Hao Ningyuan secara alami memiliki kepercayaan diri untuk berdebat dengan mereka. Hao Ningyuan di ujung lain berkata dengan suara keras, "Menteri Hao, Anda harus berpikir dua kali." Lin Yu buru-buru membujuk, "Anda mungkin tidak tahu bahwa perang salib online melawan pengobatan Tiongkok, dan bahkan seruan untuk penghapusan pengobatan Tiongkok, semakin kuat.
Saya tidak tahu bagaimana. Hao Ningyuan mendengus dingin, dan kemudian berkata dengan keras, bukankah itu suara untuk menghapus pengobatan China di forum itu? Saya juga telah melihatnya. Justru karena inilah saya, orang yang bertanggung jawab atas profesi medis China, ingin membela dan mempertahankan pengobatan China. Saya tidak berdiri saat pengobatan Tiongkok paling dalam kesusahan. Kapan saya harus berdiri? Hati Lin Yu tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia secara spontan mengagumi Hao Ningyuan, tetapi dia masih membujuknya dengan sedikit kekhawatiran. Namun, jika Anda membela saya dan dokter pengobatan Tiongkok dan membuat marah semua orang, saya khawatir itu akan mempengaruhi Anda. Karir resmi. Haha. Hao Ningyuan tiba-tiba tertawa keras lagi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan berani, Jiarong, kamu juga meremehkan saya, Hao Ningyuan, apakah saya rakus kekuasaan dan pengaruh? Dalam posisinya, saya Hao Ningyuan. Duduk di posisi ini, tentu saja Anda harus bertanggung jawab terhadap seluruh profesi medis. Jika saya bahkan tidak bisa menjadikan Anda sebagai pilar profesi medis untuk negara dan rakyat, lalu apa gunanya saya sebagai menteri?